terpesona padamu. Hai Tribuners, jumpa lagi di On Cam Every Night. Kali ini bareng sama Dea Anita dan Dea bakalan ini kedatangan tamu cantik ya, penyanyi Indonesia yang cantik banget dan berbakat pastinya. Banyak banget musisi Indonesia yang ngerilis single baru. Dan salah satunya nih ada Afifah Yusuf yang baru aja ngerilis single terbaru dikasih judul Ketulusan Abadi. Nah, buat kita biar bisa lebih tahu ya tentang single Ketulusan Abadi ini dan juga gimana sih seorang Afifah Yusuf ini. Siapa sih yang penasaran gitu sama kecantikannya? Langsung aja kita sapa. Halo Afifah Yusuf. Hai Tribun, hai Dea, salam kenal Kak Afi. Mau kenal juga ya Kak. Kak Afi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dea gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Tetap stay safe terus ya Kak ya, karena pandemi ini belum kelar-kelar gitu ya. Pastinya itu penting. Terus Kak, kurang lebih 9 bulan nggak sih Kak kita kayak di rumah aja, disuruh di rumah Iya, aja benar gitu banget. kan ya, gara-gara pandemi kayak sibuk ngapain aja sih Kak selama ini, kayak tetap produktif nggak nih? Itu sesuatu banget ya. Tapi alhamdulillahnya ini juga merupakan tahun pertama aku mulai berkarya gitu deh ya. Jadi seperti di awal tahun aku ada rilis lagu. Jadi udah 4 lagu sih aku rilis di tahun 2020 ini. Sambil kemarin sempat sibuk mempersiapkan pernikahan. Oh, baru nikah juga ya ternyata. Ya, oh dia juga. Nah, aku belum. Oh, juga ngomongnya, aku kira baru nikah juga. Iya, aku baru nikah. Congrats ya Kak anyway. Thank you. Oke, terus nah Tribuners, jadi kayak di ini tuh Kak Afi ya, ini kemarin juga udah sempat di pertengahan tahun maksudnya ya, itu ngerilis single judulnya Rasi Bintang ya Kak, sama Benua Berbeda, bener nggak? Betul. Betul. Terus lanjut pernah collab juga sama di lagu Pelangi Cinta ya kan, itu bareng Diskoria. Wow, keren banget. Dan gak nanggung-nanggung Tribuners, kali ini buat nutup akhir tahun 2020 Kak Afi ngerilis single Ketulusan Abadi. Nah, sebenarnya single Ketulusan Abadi ini nyeritain tentang apa sih Kak? Boleh dong diceritain ke Tia sama Tribuners. Ketulusan Abadi itu sebenarnya balik lagi cinta sih, menceritakan tentang cinta. Mungkin secara kalau misalnya emang bisa dilabelin, walaupun sepertinya agak susah, itu lebih ke unconditional love. Cinta tanpa batas, cinta tanpa pamrih gitu sih, ceritanya itu yang aku angkat. Oke, jadi ini benar-benar tentang cinta itu kayak menurut Kak Afi di lagu ini tuh tentang dua pasangan atau bisa kayak universal gitu nggak sih Kak? Jadi memang lagu Ketulusan Abadi ini pada saat aku menulis, itu fun fact-nya, aku tidak terlalu membayangkan pasangan sebenarnya. Aku membayangkan bagaimana kasih sayang seorang ibu ke anak atau sebaliknya anak ke ibu. Nah, tetapi karena di dalam fase kehidupan aku saat ini juga lagi menuju ke pernikahan pada saat aku menulis, ternyata memang itu juga bisa relay gitu. Jadi bisa dibilang ini cukup universal sih. Oke, kayak gitu. Kalau untuk prosesnya nih dalam menggarap lagu ini ya, single terbaru Ketulusan Abadi ini, itu kan nulis sendiri ya tadi Kak Afifah. Gimana tuh ceritain Kak? Kayak ada nggak sih permasalahan waktu nulis lagu itu gitu? Alhamdulillah enggak sih ya, walaupun selama mempersiapkan Ketulusan Abadi itu perjalanannya singkat tapi padat, tapi perfect, karena aku pertama kali nulis ini itu di bulan Juli, seingat aku ya, Juli kalau nggak salah, Juli Agustus aku lupa. Dan habis itu aku juga lagi berjalan fokus kolaborasi kan yang bersama dengan Diskoria itu. Jadi untuk ngomongin permasalahan sih alhamdulillah lancar ya, nyiapin Ketulusan Abadi bener-bener tuh semua paralel. Ini tuh paralelnya sama Pelangi Cinta dan persiapan pernikahan. Jadi lumayan inilah hektik. Udah mempersiapkan pernikahan, terus juga harus itu ya nyiapin lagu ya Kak. Tapi keren banget tuh bisa fokus kedua-duanya. Harus mencoba sebagaimanapun harus produktif. Betul, walaupun pandemi gitu ya, kita harus tetap semangat gitu ya, harus tetap happy, semangat dan berpikir positif gitu ya Kak ya. Benar banget. Harus.
Oke, kalau inspirasinya tadi kan katanya dari ibu ya sebenarnya ya. Tapi ada nggak sih inspirasi lain yang bikin Kak Afi ini tiba-tiba langsung kayak, aku nulis lagu tentang ini aja kali ya kayak gitu? Kayaknya metode orang gini, songwriter itu pasti punya cara mencari inspirasi dan tipe penulisan berbeda-beda gitu kan ya. Kalau misalnya untuk Afi sendiri, waktu pertama kali menulis ini, nggak niat ada, aku mau nulis tentang ini, gitu nggak ada sama sekali. Tiba-tiba emang lagi, waktu itu ini kejadiannya, aku inget banget, aku nulis tuh lagi di puncak. Lagi di puncak. Lagi masa-masa pandemi, butuh refreshing gitu kan. Terus aku lagi mandang, ini kayaknya aku nulis tuh dari pagi hari gitu, habis breakfast, terus aku ngeliatin. Waktu hujan-hujan gak tuh, Kak? Suasananya sendu, makanya feel yang aku dapat ketika nulis, ya ini apa adanya gitu kan. Nuansa lagunya cukup sendu. Jadi ya, itu sih, aku nulis ketika suasananya tuh lagi nggak gloomy ya, tapi pagi-pagi yang berembun, gimana sih, ngebayangin nggak sih? Aman banget gitu ya, kayak mood yang keluar tuh agak-agak mellow, jadi ya udah aku tulis. Tapi gitu. emang kebanyakan sebelumnya nih di Pelangi Cinta itu juga Kak Afi, Pelangi Cinta maksud aku kayak di single sebelumnya Rasi Bintang sama Benua Berbeda itu juga nulis sendiri nggak sih, Kak? Iya, semua proses lagu itu aku penulisan sendiri gitu. Coba sebenarnya agak mencoba men-challenge diri sendiri sih, walaupun kita nggak tahu ya, namanya juga orang yang baru terjun ke industri, level of percentage of success kan kita nggak tahu kan. Cuman aku emang mau men-challenge diri, setidaknya di tahun kamu pertama berkarya, kamu coba deh yang create sendiri gitu. Wow, keren banget. Jadi membuka tahun ini dengan karya-karya sendiri gitu ya, Kak? Benar. Jadi semangat banget tuh dari awal tahun sampai sekarang udah 3 lagu nih, keren banget. Oke. Cita-cita pengen punya album, pengen rilis single. Amin. Tahun depan langsung album ya, Kak? Amin, insya Allah, doain. Masih banyak yang numpuk nih gara-gara pandemi. Iya, bener banget. Pokoknya berdoa aja semoga cepet kelar gitu ya, Kak ya. Amin. Oke, ini kan juga kemarin aku lihat di lagu Ketulusan Abadi ini kan juga udah punya music videonya kan, Kak. Dan itu gimana tuh, Kak, proses pengerjaannya gitu? Oke, jadi proses pengerjaan musik video dari Ketulusan Abadi sendiri itu aku lakuin sejujurnya pada saat aku lagi pre-wedding. Oke, itu sekalian sekalian di foto-foto, di videoin gitu, karena memang aku bersama dengan pasangan pada saat itu gitu ya, pasangan yang ada di video juga, yang kesepakatan bahwa kita mau coba bukan produktif, kita bikin project keluar rumah nih, let's say kita kerja, apa nih yang mesti didapetin dikerjain sekaligus gitu kan. Ya udah, pas kita lagi pre-wedding, bikin aja video sekalian gitu kan. Toh mood dari lagu sama mood photoshoot aku juga kurang lebih sama gitu. Jadi itu sih, itu aku lakuin pas pre-wedding, dan aku ingat itu nggak lama, itu sebulan, nggak sebulan, 2 minggu setelah aku recording aku langsung take video. Cepet banget. Berarti itu udah pre-wedding dulu ya? Enggak, di hari yang sama. Di hari yang sama 2 minggu itu ya, Kak ya? Wow, dan itu sama pasangan sendiri. Gimana tuh, Kak, rasanya? Happy, karena kan selain happy, juga jadi nggak canggung kan. Betul sih, karena udah sama pasangan sendiri terbiasa gitu ya. Kadang kan emang kalau misal kayak walaupun udah casting gitu ya, Kak, kadang kan kayak agak nggak cocok terus dikaku gitu ya di videonya ya, Kak ya. Benar. Itu sih seru banget. Oke, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan kan, Kak? Itu harus banget. Dan makanya kan sebelum kita apapun proyek yang aku lakuin, ya khususnya yang during pandemic ini kan si Pelangi Cinta dan Ketulusan Abadi, itu setiap kita sebelum mau recording dan juga take video, itu pasti kita harus tes dulu gitu, PCR minimal
rapid gitu. Rapid. Oke, nah itu tadi Tribuners, pokoknya apapun kegiatan selama pandemi ini pokoknya harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu, kayak Kak Afi tadi. Nah, kalau ini ngomongin soal pandemi nih ya Kak, kan Kak Afi ini berarti kayak ya ada 2 lagu atau berapa nih Kak yang rilis di masa pandemi ini atau semuanya nih Kak? Kalau masa pandemi berarti ada 3. Tiga-tiganya ya? Karena yang pertama yang Rasi Bintang itu Januari. Oh Januari, oke, belum ya. Belum terfikirkan ada pandemi. Terus masuk si Benua Berbeda itu di bulan April. Itu 1 bulan, baru 1 bulan pandemi kan? Iya. Pasti rame-ramenya banget ya tuh ya. Udah kayak ketakutan gak sih Kak waktu itu ngerilis single di masa pandemi ini, kan kayak emang gak menyangka gitu kan di tahun ini ternyata harus ada kayak musibah kayak gini gitu. Ya tentunya aku kan maksudnya aku cukup ngobrol sama teman-teman musisi juga gitu kan. Duh gimana nih kita mau berkarya tapi dihadapkan situasi pandemi. Pasti yang pusing bukan musisi doang ya nggak sih, semua industri pasti pusing tuh pas awal. Apapun semuanya ya Kak ya. Gitu kan, cuman balik lagi niatnya pengen berkarya gitu. Mungkin gini sih ya, aku pikir selama aku berjalan mungkin memang ada beberapa karya yang bisa ditahan, tapi ada beberapa karya yang ternyata waktunya saat ini untuk dirilis ya. Kayak aku melihat musik itu sebagai takdir juga gitu loh. Ya nggak sih, kayak oh ya udah mungkin waktunya lagu ini adalah sekarang. Masalah itu didengar sama orang kapan juga itu punya waktu sendiri, kayak gitu sih. Iya betul, karena emang banyak lagu juga yang kayak udah dirilis lama gitu ya sama musisi-musisi, tapi baru hype-nya kayak akhir-akhir ini atau gimana gitu kan ya Kak ya. Yang penting kita sebagai musisi ya rilis aja deh gitu. Apalagi kalau kita indie ya, aku kan indie, aku nggak bersama label. Nggak ada labelnya ya? Benar. Wow, keren banget. Dan ini padahal pertama banget ya Kak ya terjun di dunia musik gitu. Dan ini ngomongin soal album-album tadi kan, album salah single ya maksudnya. Amin deh nanti langsung banyak abis ini album. Amin, amin. Amin. Sebelumnya kan Kak Afi juga ngerilis single yang sendiri ya, yang sendiri tuh ada Rasi Bintang sama Benua Berbeda. Nah itu kayak itu nyambung nggak sih Kak sama single terbaru Ketulusan Abadi ini? Enggak, semua masing-masing punya cerita masing-masing gitu kan. Kayaknya cukup tematik sih lagu-lagu aku di tahun ini gitu kan. Yang Rasi Bintang ya tentang astrologi gitu misalkan. Benua Berbeda tentang LDR, spesifik gitu. Terus Ketulusan Abadi tentang unconditional love antara ibu anak atau kita sesama pasangan yang lagi mau nikah. Jadi kalau ngomongin hubungannya nggak ada sih. Mungkin emang cara penulisan aku sampai saat ini masih masing-masing gitu, tapi kita nggak tahu. Iya, nextnya bisa bikin trilogi atau nggak tahu gitu loh. Amin. Ini kayak, jangan-jangan ini itu nih, apa namanya, kayak sedikit bocoran nih, bakal ada trilogi nantinya. Aduh, keceplosan. Nggak bercanda. Ya doain ya Tribuners ya. Yang pasti akan ada banyak lagu-lagu lain yang aku akan rilis sih di 2021. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang single terbarunya juga lagu-lagu sebelumnya Kak Alfi. Nah sekarang nih dia penasaran banget sama awal karirnya Kak Alfi ini. Jadi kayak sebenarnya Kak Alfi ini mulai tertarik sama dunia musik itu sejak kapan sih? Dan itu kayak keinginan sendiri ataukah ada dorongan dari seseorang? Kalau untuk sejak kapan pengen, sebenarnya tentunya bukan baru ya gitu kan. Aku udah mencoba untuk memberanikan diri berkarya itu mungkin bisa dibilang 3 tahun sebelum 2020, yaitu 2017. Di masa aku lagi kuliah gitu kan. Kalau untuk ngomongin dorongan tentunya ada, karena kan keluarga aku sendiri kan dari dunia entertainment dan sangat tidak asing lah bagi aku dunia musik, dunia apapun itu. Ya kalau perfilman itu bukan industriku gitu kan, tapi untuk dunia musik sangat-sangat tidak sangat-sangat awam. Apa sebutannya? Sangat awam buat aku. Ya benar. Gitu. Jadi support sih alhamdulillah aku dapetin dari orang tua, dari keluarga terutama. Dan pacar waktu itu juga yang sekarang jadi calon suami ya Kak?
Karena memang kita ini sih, karena kita dulu satu band, kita emang dari dulu punya interest music tuh sama gitu. Jadi dia juga support. Itu sih alhamdulillahnya. Sampai sekarang disupport terus. Ikut juga mengiringi kakak nyanyi juga nggak nih biasanya? Enggak sih, enggak, dia malu banget. Cuman kadang-kadang kalau misalnya let's say di rumah atau dulu nih zaman pacaran, pasti main gitaran gitu, ceritanya cover-cover yang nggak dirilis. Terus kita emang suka nge-cover lagu. Dan sebenarnya cita-cita Kak Afi sendiri ya, kalau misal gini, kayak apa namanya, cita-citanya sendiri itu beneran pengen jadi penyanyi atau enggak sih? Kayak sebenarnya tuh cita-cita aku ini loh kayak gitu. Ngomongin cita-cita ya, kalau ngomongin cita-cita, jujur ini bukan cita-cita aku dari masa kecil. Karena aku dulu sangat malu disuruh nyanyi, nggak mau sama sekali, sampai aku SMP. Nah, semenjak SMA, ketika aku sudah mulai memberanikan diri dan kurang lebih dari lingkungan terdekat, kayaknya nyanyi aja Devi, nyanyi. Jadi dapat support gitu dari lingkungan, dari society terdekat aku. Jadi disitulah aku mulai mencoba untuk ngulik gitu, ngulik nyanyi dan lain-lain, sampai titik baliknya itu turning point aku di kuliah saat aku lagi nulis puisi dan aku coba mengubah itu menjadi musikalisasi puisi dan mengubah menjadi lagu. Nah, di situ aku jatuh cinta, kayak oke, aku mau berkarya beneran di musik gitu. Nulis sekaligus jadi penyanyinya juga ya buat lagu sendiri gitu. Wow. Bener-bener. Oke, kalau nggak jadi musisi nih sebenarnya, kayak yang diinginkan Kak Afi sendiri apa? Kalau misal seorang Afifah Yusuf nggak jadi penyanyi, bakal jadi apa sih? Businesswoman. Karena itu jurusan kuliah aku gitu kan, businesswoman dan ekonomi jurusan aku. Suka banget berbisnis, dan seperti ini aja musik, apalagi kalau indie, menurut aku ini seperti berbisnis gitu. Tapi produk yang aku jual misalkan lagu, mungkin itu kali ya. Tapi ekspansinya kalau emang aku nggak jadi penyanyi, produknya akan menjadi macam-macam gitu. Banyak ya. Banyak, nggak hanya lagu. Oke, terus kan yang dari dulu sampai sekarang yang paling jadi pendukung Kak Afi sendiri dalam berkarya itu siapa sih, Kak? Keluarga dan pasangan. Kalau ngomongin paling, karena semuanya punya, bisa dibilang, punya besaran support yang kurang lebih sama sih, cuman caranya berbeda-beda aja gitu. Tapi dua itu sih yang aku sangat rasakan, keluarga dan pasangan gitu. Wow. Mereka juga kan orang yang sangat berpengaruh dalam hidup aku, jadi aku juga cukup dengar gitu. Oke, terus kalau misal ini nih di tahun ini kan Kak Afi udah ngerilis 3 lagu plus ada 1 yang collab ya Kak sama Diskoria. Ini nih, itu nanti tahun depannya bakal ada album tadi diceritain kan? Amin. Amin. Dan Allah. 3 single kakak tadi tuh bakal masuk nggak nih ke album itu Kak? Atau bakal ada lagu-lagu baru aja nih? Sejujurnya masih dalam ini ya, masih dalam brainstorming, tetap ada kemungkinan besar untuk ketiga lagu itu atau mungkin bisa jadi keempat lagu di 2020 ini akan masuk ke album gitu. Tentunya ditemani oleh lagu-lagu yang baru di 2021. Kalau harapan Kak Afi sendiri buat single Ketulusan Abadi ini apa sih Kak? Tentunya kalau harapan aku di lagu Ketulusan Abadi menjadi jembatan dan menjadi penghibur. Oke, aku jelasin satu-satu. Harapan aku menjadi penghibur teman-teman yang mempunyai fase kehidupan yang sama di dalam cerita Ketulusan Abadi, agar bisa merasakan bahwa Ketulusan Abadi ini menjadi teman kalian, itu satu. Terus bisa menikmati musiknya yang diciptakan di Ketulusan Abadi. Kemudian yang ketiga, menjadi jembatan. Menurut aku, kenapa menjadi jembatan?
menjadi jembatan bagi para pendengar atau bagi para penyuka musik Afi untuk terus mendengarkan lagu-lagu aku yang akan rilis sih. Amin. Tapi pasti banyak yang suka sih Kak, karena emang bener-bener kayak easy listening banget dan kayak ini tuh mewakili perasaan orang-orang beneran gitu loh lagunya. Amin, insya Allah. Terus Karena kalau gitu, cinta itu luas banget ya. Jadi aku akan mencoba untuk terus mengeksplor juga perasaan cinta atau apapun itu yang bisa dituangkan di musik. Mungkin saat ini kisahnya ini gitu. iya. Tapi selanjutnya akan ada kisah-kisah yang lain gitu ya Kak. Ya. Terus kalau misalnya nih Kak, buat Tribuners nih yang ini nanti nonton ya, yang nonton ini kan terus udah penasaran banget, wah sedih banget ke Afifa Yusuf kayak gitu. Terus pengen ngepoin ke Afi nih, bisa kemana nih Kak? Oke, apa ya, aktivitas aku sih sebenarnya aku nggak terlalu, bukan tipe orang yang banyak banget macam-macam menggunakan social media gitu kan. Mungkin paling bisa di-follow kali ya Instagramnya @afifahyusuf. Itu karena aku paling sering share-share aktivitas aku ya di Instagram aku gitu. Jadi di-follow ya. Iya, tapi di follow back ya Kak. Banyak banget. Aku follow back Tribun. Tapi aku pengen dong dengerin suaranya Kak Afi sebelum kita berpisah. Boleh, lagu ini, lagu Ketulusan Abadi kan? Rapnya kali ya Kak ya. Kenapa? Rapnya ya. Boleh. Aku sambil tepuk-tepuk aja, nanti kalau ikut nyanyi menghancurkan nanti. Supporter. Iya. Oke. Ini refnya. Takdir cinta ini untuk kau yang termanis takkan pernah redup. Walau hati harus menangis, percayalah artikan cinta ini sebagai ketulusan abadi. Bagus banget. Gimana nih? Kalau misalnya live, kalau konser, Kak, aku mau dong tiket gratisnya. Doain banget. Aku nanti ya Kak setelah pandemi ya. Ya amin, insya Allah album jadi bisa ngadain konser atau show-show kecil-kecilan. Aduh aku udah happy banget. Karena emang kayak belum afdol pasti nih ngerasain udah punya single kan tapi belum bisa konser gitu kan Kak. Nggak afdol banget, cuman kan gimana? Iya, kita harus terima dulu. Akan ada waktunya pasti. Ya, jadi yang penting rilis aja dulu, rilis. Itu goal aku sekarang, rilis. Oke, Kak Afi, setelah tadi udah mendengar suara live-nya ya, sedikit dulu sebelum nanti ada konsernya. Ajakin dong buat Tribuners. Ajakin dong buat Tribuners dengerin single Ketulusan Abadi ini bisa di mana aja nih, Kak? Oke. Hai Tribuners semuanya, terima kasih banget yang udah nonton diskusi aku bersama dengan Tribun dan juga dengan Dea. Diskusi banget diajak ngobrol lagi di rumah kayak gini kan, happy gitu bawaannya. Jangan lupa dengerin lagu single terbaru aku yaitu Ketulusan Abadi karena sudah bisa didengar di seluruh digital streaming platforms seperti ada Apple Music, ada Spotify, ada Deezer. Video klipnya juga udah rilis di YouTube Music aku di bukan YouTube Music, YouTube channel Afifa Yusuf. Jadi ditonton ya teman-teman dan ditunggu. Ini 2020 udah mau berakhir, 2021 saya ingin berkarya terus. Ditunggu teman-teman. Love you. Love you too. Oke Kak Afifa, thank you banget ya buat waktunya udah mau. Padahal lagi sibuk nih. Abis ini bakal ada promo yang lain nih Kak Afifa menjalani promo. Thank you banget ya Kak buat waktunya. Sukses terus dan aku tunggu aku dan Tribuners tunggu ya semuanya karya-karya selanjutnya. Ditunggu dan didengar lagunya yang udah rilis. Pasti. Sekali lagi. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.